Tak warai ya dadi wong alim. Kempung malam piro? Malam 22. Selikur. 22 selikur. Piro? Yes. Yes. Anggap bae Lailatul Qadar ora usah darani ganjil. Sing darani ganjil ya sapa? Aneh-aneh. Lailatul Qadar ya mulai tanggal 1 Ramadan. Malah ulama sedarani mulai ruwah. Iso wis ke ruwah wingi. Wong kula sering tau Lailatul Qadar kadang mulut, kadang Dzulhijjah. Kalau kan jenisnya on time. Kayak wong melarat, dene dhuwit pendak entuk THR. Nah wong marang pangeran ya sawal selo besar ya entuk napa? Lailatul Qadar. Mergo Lailatul Qadar iku malam diturunane Quran. Quran itu turun Ramadan tok apa tau Sawal ya? Sawal ya tau, Dzulhijjah tau. Dzulhijjah tau. Bolak-balik al-yauma akmaltu lakum turun to bulan apa? Dzulhijjah. Kowe mari amatir, itu angel terang. Sing darane Lailatul Qadar iku malam diturunne Quran. Quran turune iku piro? Ya macam-macam, Ramadan nggih bolak. Lah tapi ana kelas-kelas premium, ana kelas umum, sing kelas umum ya pokoke Ramadan. Sing ganjil dipilih salah sitok. Berarti itu pembatasan apa? Nah, Quran dhewe turun coba surat paling terkenal, ayat paling terkenal al-yauma akmaltu lakum turun tanggal piro? Tanggal 9 Arafah Dzulhijjah haji wada. Padahal ta'rif Lailatul Qadar layat apa? Unzila fihil Quran. Ya tapi ilmu ini mari debat biasa. Umumnya wong ora takoki wong Gus nuzul Quran tanggal piro 17 namanya. Lailatul Qadar tanggal 21. Ya jare nuzulul Quran yo pas Lailatul Qadar. Wong-wong lak muni bingung nang wong. Nah aku sira bingung ya udah. Lha kok ora tau mikir jajal. Nuzulul Quran sing resmi ning kitab-kitab tanggal piro? 17. Lailatul Qadar tanggal. Padahal Lailatul Qadar disifati apa? Malam turune. Quran. Nek ora tau bingung ngono. Wong kadang ngirim wong goblok, wong kok ayeme ngono. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah mabadah. Teman-teman sekalian, bahagia kita ketemu kembali lewat channel dakwah ini. Mudah-mudahan nikmat iman Islam serta kesehatan selalu diberikan Allah kepada kita sekalian. Teman-teman sekalian, seperti video yang kita rilis di awal, kita akan mendiskusikan dan mengkritisi gitu ya, pemikiran atau pemahaman Gus Bahak terkait dengan Lailatul Qadar dikaitkan dengan suratul Qadar, yakni inna anzalnahu fi lailatul qadar. Nah, ada dua hal yang kita catat di dalam video ini yang kemudian banyak dari muhibbin beliau yang menanyakan atau meminta kepada channel ini untuk mencarikan referensinya seperti apa yang disampaikan oleh beliau. Yang pertama kita catat bahwa menurut kefahaman beliau dan disampaikan sehingga ini apa ya, seakan-akan menabrak arus gitu. Kalau yang kita pahami Lailatul Qadar adalah seperti yang tidak disampaikan oleh beliau, sehingga dari sinilah kemudian ini viral, kemudian banyak yang menanyakan ke channel ini. Yang pertama adalah beliau mengungkapkan bahwa Lailatul Qadar itu bisa turun sepanjang tahun, artinya ada kemungkinan turun di bulan Dzulhijjah, bulan Muharram, ya, bulan apa saja lah ya. Yang kedua, beliau punya kefahaman bahwa tiap wahyu Al-Quran yang turun di bulan apa saja itu pasti bertepatan dengan turunnya Lailatul Qadar, dikaitkan dengan beberapa ayat Al-Quran dan hadis yang beliau sitir. Nah, kita sudah menyediakan beberapa referensi ya. Ini kita menyediakan ada Yanatul Thalibin, kemudian ada Tafsir Sawi ya, kemudian ini ada Syarhul Manhaj Sulaiman Al-Jamal Syarhul Manhaj. Akan tapi ini tentu tidak akan kita buka satu persatu. Kalau dibuka satu persatu tentu akan menghambat apa yang kita sampaikan, dan ini sudah kita rangkum ya di dalam beberapa referensi, dan silahkan diikuti sampai selesai biar tidak salah paham. Yang kedua bisa di screenshot ya, ada di layar biar kita bisa mengkaji bersama-sama. Yang pertama kita buka di dalam tafsir Ibnu Katsir. Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Yukhbiru ta'ala annahu anzalal qur'ana lailatul qadr
hiya lailatul mubarakah allati qala azza wa jalla inna anzalnahu fi lailatin mubarakah wa hiya lailatul qadri wa hiya min syahri ramadan kama qala ta'ala syahru ramadan alladzi unsila fil Qur'an. Jadi Allah di dalam menurunkan wahyu inna anzalnahu fi lailatul qadr ini bahwa Al-Qur'an itu diturunkan di Lailatul Qadar atau Lailatul Mubarakah, dan bulan itu adalah Quran diturunkan adalah di bulan Ramadan. Jadi syahrul Ramadan alladzi unsila fihil Quran. Nah, qala Ibnu Abbas wa ghairuhu anzalallahu Al-Qur'ana jumlatan wahidatan minal lauhil mahfudi ila baitil izzah minas sama'id dunya summa nazzala mufassalan bihasabil waqa'i fi salasatin wa isrina sanah ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Nah, Ibnu Abbas di dalam memahami ayat ini beliau menyimpulkan bahwa Al-Quran ini kok diturunkan di Lailatul Qadar bulan Ramadan, ini maksudnya seperti apa? Beliau menyampaikan bahwa yang dimaksud adalah Al-Quran yang diturunkan pada malam Lailatul Qadar di bulan Ramadan, dan ini khilaf apakah 17 Ramadan atau yang lain. Pendapat yang kuat adalah 17 Ramadan. Ini maksudnya adalah Allah menurunkan semua, jadi jumlatan wahidatan ke semua Al-Quran yang kemudian ditulis 30 juz ini dari Lauhul Mahfud ila Baitul Izzah, dari di satu tempat yang namanya Baitul Izzah, yakni minas sama'id dunya, yakni satu tempat yang ada di langit pertama, ya, sama'ud dunya, langit pertama. Nah, kemudian setelah diturunkan keseluruhan ini, Allah menurunkan secara tadrij, secara mufassolan, sedikit demi sedikit sesuai dengan waqa'i, ya, sesuai dengan asbabun nuzul, ya, sesuai dengan kebutuhan Rasulullah dan ketepatan dari apa yang dikehendaki oleh Allah. Ini diturunkan secara berangsur-angsur selama 23 tahun kepada Rasulullah. Jadi sekali lagi, bukan berarti di dalam penjelasan ini terang, ya, bahwa bukan berarti setiap turun ayat ini kemudian turun Lailatul Qadar, tapi bahwa Al-Quran jumlatan secara global keseluruhan ini diturunkan dari Lauhul Mahfud ke Sama'id Dunya yang disebut dengan Baitul Izzah di malam Lailatul Qadar. Nah, setelah itu diturunkan tadrij, yang mufassolan sesuai dengan waqa'i, ya, peristiwa-peristiwa yang dibutuhkan oleh Rasulullah secara berangsur dan tidak pada saat turun Lailatul Qadar. Nah, bisa dibuka lagi di tafsir Qurtubi, ya, bisa disimak. Qala Sya'bi al-makna inna ibtada'na inzalahu fi Lailatul Qadar. Nah, menurut Asy-Sya'bi ini bukan berarti maksud daripada Al-Quran diturunkan pada 17 Ramadan saat turun Lailatul Qadar itu bukan keseluruhan, tapi bahwa permulaan ayat Al-Quran yakni Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq itu diturunkan pertama kali ayat ini adalah di bulan Ramadan, jadi bukan keseluruhan. Nah, wakila bal nazzala bihi Jibril jumlatan wahidatan fi Lailatul Qadar. Nah, menurut pendapat yang lain ini sama seperti yang ada di tafsir Ibnu Katsir, yakni min al-lauhil mahfud ila sama'id dunya ila baitil izzah sumakana Jibril yunazziluhu ala Nabi sallallahu alaihi wasallam nujuman wa kana baina awalihi wa akhirihi thalathun wa isruna sanah. Jadi persis seperti di dalam tafsir Ibnu Katsir. Yang ketiga, di dalam tafsir Sawi bisa disimak wa ma dzakarul mufassiru min anal murad inzalul Qur'an jumlatan ila sama'id dunya ahadu aqwalin. Dikasih kembali bahwa yang dimaksud bahwa Al-Qur'an diturunkan keseluruhan dari Lauhul Mahfud ila Baitul Izzah fi sama'id dunya sekali ketika turun Lailatul Qadar itu adalah salah satu pendapat saja. Wakila al-makna ibtada'na
inzalahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam tilka lailah. Pendapat yang lain adalah bahwa yang dimaksud adalah hanya permulaan saja, sehingga di sini dapat kita simpulkan semuanya. Dan tafsir yang lain tadi sudah kita cek bahwa tidak ada referensi yang mengatakan bahwa setiap turun ayat itu ya di bulan-bulan selain Ramadan ini kemudian bersama dengan Lailatul Qadar. Bukan seperti itu ya. Ini dari dua pendapat ini semuanya adalah tidak mengarah ke sana. Tapi pendapat pertama adalah keseluruhan diturunkan dari Lauhul Mahfud ya ke Baitul ke Samaud Dunya yang disebut dengan Baitul Izzah sekali ketika Lailatul Qadar, kemudian diturunkan diberikan kepada diwahyukan pada Rasulullah secara mufassalan atau nujuman tadrijan. Nah, pendapat kedua adalah yang dimaksud adalah ya permulaan. Jadi hanya permulaan Al-Qur'an itu diturunkan pada Lailatul Qadar di bulan Ramadan. Yang berikutnya adalah kita buka di dalam hadis-hadis ya. Jadi apa yang dilaksanakan dan dilakukan oleh ulama-ulama kita, ulama-ulama salaf sampai saat ini, bahwa di 10 hari terakhir itu adalah turun Lailatul Qadar, itu sudah sangat tepat. Apalagi di bulan-bulan ganjil. Ini hadisnya kita sitir 3 nih dari Sahih Bukhari, Sahih Muslim itu ya. Di sana dijelaskan bahwa wa Aisyah radhiyallahu taala anha qalat kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yujawiru fil ashril awakhir min Ramadan wa yaqulu taharru lailatal qadri fil ashril awakhir min Ramadan. Muttafaqun alaih. Hadisnya kualitasnya luar biasa. Jadi memang Rasulullah ini memerintahkan pada kita untuk tahari, nemen-nemeni, untuk meningkatkan satu ibadah biar ngepasi di Lailatul Qadar adalah di 10 hari terakhir. Kemudian di hadis berikutnya taharu Lailatul Qadri fil witri minal ashril awakhir min Ramadan. Ini di dalam Sahih Bukhari. Jadi carilah Lailatul Qadar itu di hari-hari ganjil, di 10 hari terakhir bulan Ramadan, sangat-sangat sore. Kemudian hadis berikutnya ini silahkan dibaca, ini senada. Kemudian kita buka di kitab fikihnya. Kalau tadi tafsir, hadis, sekarang kitab fikih. Fikih biasanya merupakan satu kesimpulan. Saya buka salah satu saja karena kalau di yang lain sama. Jadi di Jamal sama, yang kita tampilkan adalah di Fathul Mu'in. Silahkan disemak. Wa yata'akkadu iktsarul ibadatil madkur fi asyri akhirih rojaan musodafata lailatul qadar. Jadi sunnah muakkad memperbanyak ibadah dibanding yang lain di 10 hari terakhir. Tujuannya apa? Rojaan, mengharap bahwa ibadah itu adalah ngepasi bertepatan dengan turunnya Lailatul Qadar. Ilangkol wahya munhasiratun indana fil ashril akhir fihi ay ashril akhir. Nah, bahkan menurut madhab kita, madhab Imam Syafi'i gitu ya, bahwa Lailatul Qadar itu munhasirah. Jadi hanya mungkin turun di 10 terakhir. Sekalipun ada pendapat seperti tadi Gus Pak sampaikan itu, kalau kita punya referensinya bisa dari 1 Ramadan. Tapi bahwa Lailatul Qadar bisa turun di luar di bulan Ramadan, kita tidak menemukan referensinya. Nah, fa'arjaha autaruhu, yang paling mungkin 10 hari terakhir adalah ganjil ya, di malam-malam ganjil. Fa'arjaha autaruhu, di malam-malam ganjil. Wa arja autarihi inda Syafi'i Lailatul Hadi awis salisi wal isrin. Menurut Imam Syafi'i, jadi bukan Syafi'i ya, tapi menurut Imam Syafi'i, yang paling mungkin di hari-hari ganjil itu menurut beliau pribadi ini ya, malam ke-21, 23. Wakhtarun Nawawi wa ghairuhu intiqolaha. Kalau menurut Imam Nawawi dan yang lain, ya di hari ganjil, cuma bisa berubah-ubah, tidak mesti di 21, 23. Bahkan Imam Ghazali, Imam Junaid ini banyak sekali yang mengutarakan pengalaman spiritualnya ya. Di sana ada kaidah-kaidah yang sangat masyhur, ada syair-syair yang sangat masyhur. Di sana menentukan kalau
mulainya hari Ahad maka jatuh sekian, kalau hari Jumat jatuh sekian, dan seterusnya. Ini sangat masyhur ada di kitab-kitab fikih. Dengan demikian teman-teman sekalian, apa yang sudah kita pahami sejak lama oleh ulama-ulama dunia, ya tidak hanya Indonesia, bahwa Lailatul Qadar ini diyakini oleh orang awam ini jatuh di 10 hari terakhir, kemudian di hari-hari ganjil ini ada maleman, yakni menambah ibadah di hari-hari ganjil dengan sedekah, dengan memperbanyak membaca Al-Quran dan sebagainya. Itu adalah paling tidak ini kita sudah mengamalkan, sudah mengikuti pendapat yang sudah tepat sesuai dengan hadis, sesuai dengan fikih kita. Adapun mohon maaf, apa yang disampaikan oleh beliau Gus Baha bahwa setiap wahyu di bulan apapun itu pasti turun Lailatul Qadar. Kemudian yang kedua bahwa Lailatul Qadar bisa turun sepanjang tahun. Mohon maaf, saya tidak bisa menemukan referensinya. Saya dibantu di dalam komentar, nanti akan kita lengkapi di deskripsi. Saya edit, saya letakkan di deskripsi agar supaya semuanya nanti referensinya lengkap. Ini saya tidak posisi dalam, sekali lagi tidak menyalahkan itu ya, tapi saya tidak menemukan. Yang ada adalah, dan saya bertanggung jawab baik di dalam tafsir, kitab tafsir maupun dalam hadis maupun kitab fikih, seperti itulah yang dapat kita temukan, kita simpulkan. Demikian, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.